Hai semuanya, perkenalkan, aku Jessica Amazing Grace Bormonte dari kelas 11 IPA 1. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi hidrosfer. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Inggris hydrosphere. Hidro artinya air dan sphere artinya lapisan. Maka dapat disimpulkan, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau glacier, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Oke. Nah, terus ada macam-macam permukaan air dalam hidrosfer nih. Ada 3, yang pertama itu perairan sungai, yang kedua perairan laut, dan 3 itu perairan darat. Yang pertama perairan sungai. Perairan sungai adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar, yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Yang kedua, perairan laut. Perairan laut adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi, yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada di laut. Contohnya itu pesisir dan pantai ya. Dan yang ketiga adalah perairan darat. Perairan darat adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau danau. Merupakan seluruh tubuh perairan yang terjadi serta berada di daratan. Jenis-jenis perairan darat itu antara lain sungai, danau, dan rawa. Oke, unsur-unsur yang terdapat di dalam hidrosfer banyak ya. Yang pertama itu adalah unsur angin. Unsur angin ini sesuatu sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Unsur awan adalah kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak ataupun juga merupakan bagian dari inti kondensasi tanah. Unsur air dan tanah adalah sesuatu pergerakan air yang di dalam tanah sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu pasir dengan lapisan akuifer. Kemudian unsur evaporasi adalah sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Kemudian ada juga unsur evapotranspirasi. Ini adalah gabungan dari beberapa sumber penguapan air dari tanaman ke permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam tanah. Unsur kondensasi adalah sebuah proses perubahan pada uap air menjadi untuk menjadikan pendinginan atmosfer. Unsur presipitasi adalah sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi. Unsur runoff adalah sebuah pergerakan air yang meresap itu ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Dan yang terakhir adalah unsur tubuh air. Adalah bagian air yang dapat beberapa macam sumber seperti sungai, rawa, danau, waduk, dan serta lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke macam-macam siklus hidrosfer ya. Yang pertama itu adalah siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek terjadi ketika laut mengalami evaporasi atau penguapan sehingga membentuk awan, lalu awan akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Ketika awan tidak mampu lagi menahan, maka awan itu akan mengalami titik jenuh sehingga mengeluarkan titik-titik air yang disebut dengan presipitasi langsung ke dalam laut. Itu dia siklus hidrologi pendek ya. Kemudian selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang terjadi ketika laut mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian membentuk awan, awan mengalami kondensasi atau pengembunan, lalu awan yang sudah mengembun itu akan dibawa oleh angin. Angin merupakan gerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang disebut dengan adveksi. Adveksi menuju ke atas daratan. Kemudian awan akan mengalami titik jenuh sehingga mengeluarkan titik-titik air yang disebut dengan presipitasi langsung ke daratan. Air yang masuk ke dalam tanah itu disebut dengan infiltrasi. Dan yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Nah, siklus hidrologi panjang ini terjadi ketika laut mengalami evaporasi atau penguapan, bisa juga dari hutan dan laut yang disebut dengan evapotranspirasi. Kemudian membentuk awan, lalu awan akan mengalami kondensasi. Setelah kondensasi atau pengembunan, itu awan akan mengkristal atau sublimasi. Lalu akan dibawa oleh angin atau adveksi. Setelah itu awan akan mengalami titik jenuh sehingga mengeluarkan titik-titik air. Titik-titik air yang disebut dengan presipitasi. Titik-titik air yang masuk ke dalam tanah
disebut dengan infiltrasi, sementara titik-titik air yang kembali ke dalam laut itu disebut dengan runoff. Oke. Jadi dapat disimpulkan kalau siklus hidrologi itu ada 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Oke, demikian materi saya mengenai hidrosfer. Semoga yang menonton dapat mengerti. Terima kasih.